Tapi kita ikutin saja omongan Pak Jokowi yang katanya dia nanti akan bawa ijazah-ijazah analognya gitu. Cuma saya bertanya, ijazah yang mana yang dia bawa? Karena katanya lagi kan ijazahnya sudah harusnya sekarang Jaksa. sudah ada di Jaksa kan? Iya. Sebelumnya kan ditunjukkan di Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember 2025 ketika gelar perkara khusus. Nah, asumsi kita ijazah yang analog itu sudah ada di kejaksaan, di jaksa penuntut umum. Yang ketiga adalah public hearing. Public hearing itu mendengar terdakwa. Jadi harus hadir terdakwa, apa yang dimasalahkan, apa yang menjadikan suatu merasa Keresahan. apa? Iya, itu harus hadir. Karena kalau itu tidak hadir, ya perkara tidak dilanjutkan. Itu sudah baik jurisprudensi, Pak, terhadap delik-delik. Karena delik aduan absolut. Lain kalau delik-delik umum diwakili oleh penuntut umum. Ini delik aduan, sehingga pengadu harus hadir, wajib hukumnya hadir untuk menjelaskan dalam suatu persidangan tentang perasaan pencemarnya, tentang fitnahnya, tentang apa yang dilakukan terhadap diri pribadi. Itulah yang nanti akan dilakukan. Makanya tadi betul, Bang Refli, ini adalah delik pencemaran, delik fitnah, bukan penggunaan palsu. Penggunaan palsu itu nanti lagi. Perdebatannya lagi-lagi penggunaannya. Dengan demikian, sebagai peradilan yang baik, kehadiran terdakwa hukumnya wajib sebagai ketentuan hukum yang baik. Oke, Bang Refli. Jadi nanti kiranya Kupas bawang 700.000 per kilogram, ya. Karena yang ngomong Pak Prabowo, yang tentu memang secara politik juga dia banyak musuhnya. Ya ini jadi kemana-mana gitu. Tetapi menurut saya ya, disclaimer menurut saya, yang pertama, ya bagi orang yang mengkritik tentang pidato Pak Prabowo, saya pikir dia tidak melihat konteks secara keseluruhan terhadap pidato yang disampaikan. Ya, jadi kita anggap subjektivitas ya. Padahal dari pidato Pak Prabowo tersebut banyak hal yang sebenarnya memang luar biasa pencapaiannya, ya, dan harusnya kita mengkontrol itu. Masyarakat harusnya memonitoring itu, ya, bukan kesalahan statement, kesalahan kata-kata di dalam pidato. Ya, jadi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kita, ya, tidak melihat konteks secara keseluruhan. Ya, itu bisa kita lihat karena mungkin faktor ketidaksukaan, ya, faktor kalah pemilu, ya, digoreng lagi oleh lawan-lawan politik, gitu ya. Jadi subjektivitas orang-orang, ya, barisan sakit hati yang memang ya, melihat perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini, ya, ini kan ada yang mulai merasa ada harapan bahwa mereka akan berpecah. Kemudian ada juga kelompok-kelompok yang merasa tetap yakin bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo tetap bersatu. Nah, ini lagu lama teman-teman. Ya. Jadi ketika Pak Jokowi sekarang masih kendor ya dihajarnya ya oleh lawan politik, ini kan lari semua ya ke Pak Prabowo, fokus ke Pak Prabowo. Jadi apapun yang dilakukan Pak Prabowo, jika memiliki kesalahan kecil, pasti akan dihajar ya. Tetapi saya yakin begini ya, Pak Prabowo itu tidak menanggapi konten-konten yang seperti ini karena rame-rame di media sosial yang model-model seperti ini ya, 700.000 per kilo ya, walaupun kesalahan kita tahu lah itu ada kesalahan pada statement atau kata-kata dalam pidato, tetapi itu tidak mempengaruhi kinerja, tidak mempengaruhi ya program-program yang sekarang memang fokus dijalankan oleh Pak Prabowo. Jadi ya itu mah lucu-lucuan aja itu netizen atau lawan politik yang melakukan hal itu. Gibran, Ya. jasa SMA-nya yang dulu sempat ramai juga dibincangkan dan sekarang mulai lagi. Dan Denny kali ini membuat sayembara 100 juta bagi masyarakat untuk bisa memastikan ijazah SMA Gibran. Ini gimana, Pak? Ya kurang kerjaan aja. Denny Indrayana bikin begitu, kebanyakan duit dia gitu. Jadi kalau mau mulai menyelidiki jasa Gibran,
yang setara pati setara, ya mungkin mulainya bukan disuruh masyarakat untuk dengan sayembara kan, dia harus serius untuk mencari tahu sendiri, jangan dia lempar isu, dia lempar ke masyarakat jadi sekedar isu aja. Jadi mentah banget sih Denny Indrayana jadi posisinya untuk menyampaikan ini sebagai seorang ahli hukum kan. Dia ahli hukum apa sih Denny Indrayana nih? Oh ya, ya nggak apa-apa S3 juga, tapi kalau cuma bermain di wilayah isu, kemudian isunya bukan dia teliti sendiri, tapi dia lempar ke masyarakat dengan sayembara, ya kelihatannya bodoh aja begitu. Mending kayak Roy Suryo dan Dr. Tifa itu kan, mereka meneliti sendiri, menyelidiki sendiri kan, walaupun sia-sia kan, tapi mereka upaya sendiri. Kayak Rismon Sianipar kan, mereka upaya sendiri tuh menyelidiki dengan kaliannya. Kalau ini kan ada isu, terus dia bikin sayembara begitu. Semua orang juga bisa melakukan begitu. Jadi itu upaya dia yang mencari huru hara sebenarnya di wilayah-wilayah medsos itu kan. Ngomong-ngomong soal penggiringan opini, banyak ini kan lagi banyak juga isu-isu yang beredar tentang ya situasi negara kita gitu. Apakah ini salah satu strategi dari Denny Indrayana juga, Bang, mengingat Denny Indrayana juga seorang politikus juga gitu kan? Iya, tentunya. Menggiring opini. Ya tentunya dia bikin opini kan untuk melemahkan, mendegradasi dia punya karakter dari lawan politiknya kan, dan dia bekerja sendiri, bisa dia sebagai ujung tombak, di belakangnya ada kelompok politik yang punya kepentingan gitu. Jadi selalu ada begitu. Agak mustahil kalau dia bekerja sendiri dengan pikirannya, apalagi dia nggak punya data kan, hanya lempar isu terus dia kabur dengan iming-iming 100 jutanya itu. Kalau menurut kita sih uangnya ambil aja lah buat dia sendiri lah, uang dia dipakai mending buat kepentingan hidupnya sendiri daripada bikin sayembara yang ngaco begitu kan, seperti itu. Tapi biasanya karena dia politikus, selalu di belakangnya ada kelompok politik. Kita nggak tahu kelompok politik apa yang berada di belakangnya Denny Indrayana, tapi menggoreng isu seperti ini tujuannya memang mendegradasi kewibawaan dari lawan politiknya. Menurut sendiri, apakah mungkin dengan 100 juta, sayembara 100 juta ini, akankah masyarakat tergiring oleh Denny Indrayana? Ya ada tuh masyarakat tergiring dengan duit 100 juta kekecilan. Kalau 200 miliar tuh baru ada orang nyari itu ijazahnya Gibran asli atau enggaknya kan gitu. Tapi kalau 100 juta ongkos jalannya udah habis begitu. Jadi kekecilan dia itu pakai iming-iming seperti itu. Jadi langkah-langkah yang kelihatannya bukan seorang intelek. Jadi terlihat sekali Denny Indrayana ini memang sengaja untuk perang antar politik atau seperti apa sebelum bertemu? Ya, dia peran yang oposan terhadap lawan politiknya begitu. Tapi kan dengan isu yang murahan begitu, isu yang recehan. Sebenarnya isu ini kalau dikemas sedemikian rupa dengan biaya yang besar, dengan data yang valid, dengan pemikiran yang sehat, bisa dengan potensi mendapatkan hasil yang akurat, baik benar, baik salah gitu. Tapi dengan biaya yang besar, karena meneliti ijazah seseorang itu biayanya besar. Kalau harus ke kampusnya, harus ke ininya, meneliti legal standing kampusnya juga, kan banyak yang harus terus meneliti hubungan antara negaranya juga kan, tuh biayanya besar. Jadi uang 100 juta tuh nggak cukup tuh, apalagi main lempar sayembara aja, itu cuma dagelan-dagelan yang dia buat aja begitu, yang menunjukkan kelasnya dia begitu. Bang, bicara yang seperti itu karena dia juga sentir, karena juga dia pernah punya perkara Ya. korupsi yang sebesar 3,2 M gitu. Dia pernah jadi tersangka dia kan, sampai sekarang masih tersangka. Ya nggak tahu gimana proses hukumnya kalau orang tersangka panjang aja gitu kan. Ini bisa juga kita kulik itu tersangkanya seperti apa, karena kan kita nggak tahu dia tersangka seperti apa gitu. Ya, tapi kita lihatlah. Tapi yang jelas apa yang dilakukan sekarang itu kayaknya ya enteng-entengan lah, bukan sesuatu yang benar-benar berdasarkan keahlian dan keilmuan gitu. Lebih kepada gamang-gamang politik. Tapi bergeser dengan melihat arah dari tujuannya untuk Gibran tidak maju di 2009. Dan apa? Tapi melihat itu Bang, bergeser dengan kata ijazah, dengan yang kasusnya Pak Jokowi yang berlarut-larut dan sampai proses ada yang dipidanakan. Apakah sulit dengan yang sekarang lagi
publik ya, atau publik atau Gibran masih aktif harus menunjukkan itu, gimana Pak? Panjang wilayah kenegaraan menganggap formalitas ini sudah terpenuhi, ya terpenuhilah, begitu kan? Kan wilayah kenegaraan ini kan ada KPU, ada bagian peneliti jasa, ada kesetaraan kampus, ada sekretariat negara. Sepanjang mereka kemudian secara formal mengamini ini, ya berarti amin aja, begitu. Nah, Denny Indrayana mencoba mendobrak itu dengan lompatan yang secara logika filsafatnya nggak ketemu. Dia bicara ijazah palsu, bicara nggak setara, tapi dia bicara pemaksulan kan, begitu. Sementara pemaksulan itu urusannya DPR, urusannya pemerintah dan DPR, MPR, begitu. Siapa dia mengusulin pemaksulan? Itu pertanyaannya. Siapa sih Denny Indrayana itu sampai mengusulkan pemaksulan hanya dengan isu yang murahan, yang mengenai ijazah Gibran yang tidak setara, begitu. Mari kita kulik aja ijazah dia seperti apa. Terus kenapa dia menjadi tersangka? Mari kita balikin aja ke dia. Kenapa Denny Indrayana menjadi tersangka seumur hidup, kan begitu. Kalau betul dia tersangka ya. Kita kulik lagi dia lulusan dari mana. Kenapa begitu semurah itu pemikirannya untuk kemudian membuat sayembara yang nilainya kecil juga, kemudian tidak masuk secara logika politik. Tapi dengan kata tidak masuk logika politik, apakah memang dia juga pernah berseberangan dengan? Ya kan dia dari dulu kan berseberangan dengan kelompoknya Jokowi kan, jadi wajar aja dia. Mungkin dia juga underbow dari salah satu partai. Kita nggak tahu partainya apa kan, kita bukan orang partai kan. Tapi mungkin juga begitu. Jadi disuruh jadi ghost gitu kan, menghantui kan, jadi hantu dulu kan begitu. Dia laksanakan pekerjaan itu kan. Tapi kita tidak tahu partainya apa ya. Tapi Bang berarti ini kan Rasulullah juga Ya itu kan masalah kepentingan antar politik dengan lawan politiknya. Siapa pengen jadi apa kan kelihatan dari situ kan. tapi kelihatannya juga dia kan dibayang-bayangin pernah dari satu partai mau warna biru itu Bang. Apakah itu ngaruh Bang? Mungkin saja. Kan mungkin juga dia partainya udah pindah begitu. Kita nggak tahu sekarang di partai apa kan dia nggak punya partai apa, tapi selalu karena dia orang politik, tadi kan tentu dia akan bernaung di salah satu partai, begitu. Baik di partai lama atau partai baru. Tapi kemudian selalu ada dugaan kontribusi dari di belakangnya dia ada politik-politik lain yang bekerja, gitu. Denny Indrayana juga di kontennya juga menyebutkan bahwasanya Adi di Jokowi. Ya itu isu lama yang coba digaung-gaungkan tapi nggak kena untuk masyarakat sekarang. Gitu. Jadi ya itulah, orang pengen naik tangga tapi menginjak orang lain. Menurut Abang sendiri, apakah langkah pemerintah untuk ya orang-orang seperti Denny Indrayana ini kan masih menjabat wapres ya Gibran sendiri gitu? Ya. Apa langkah pemerintah untuk terhadap Denny Indrayana menurut Abang? Ya pemerintah kan punya koridor hukum juga, tapi kan kadang itu dilakukan, kadang itu dianggap sebagai suara-suara oposan kan begitu kan. Jadi tampaknya pemerintah menganggap ini suara-suara orang yang tidak puas saja atau oposan. Tapi yang jelas pemerintah sudah berada dalam konsep bahwasannya sepanjang sudah formal dan diaminkan oleh formalitas kenegaraan, bukan pemerintah ya, tapi formalitas kenegaraan, ya sudah dianggap amin aja begitu. Jadi suara-suara ini suara-suara oposan yang kadang-kadang menggunakan segala cara untuk kepentingannya mau naik tangga dengan cara mengalahkan orang lain, menginjak orang lain untuk naik tangga.